Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiny kembali kelas 31. Di sini saya akan membacakan buku kerja kewirausahaan saya yang ke-7, 8, dan 9. Yang pertama, buku kerja yang ke-7, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, bisnis facilitator, nama Destiny Room, NIM 2200302061. Produk atau jasa Vesmi Saffron, unit usaha kesehatan dan kecantikan atau skincare. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan code of conduct atau kode etik dan menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi milik yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, identitas dan usulan titles para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, dan identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, dan tetapkan standar. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi partnership. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, dan sejauh mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah prinsip pungutan pajak. Prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, equality, equity, dan ability, prinsip kepastian atau certainty, prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment, prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Permenkes nomor 63 tahun 2013 nomor 1175, Menkes per 9 2010 tentang izin kosmetika. Yang kedua, Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Lalu ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Lalu ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Lalu ada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2021 tentang pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, dan pengawasan koperasi dan usaha mikro. Dan yang terakhir, tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Selanjutnya, buku kerja yang ke-8, unit usaha kesehatan dan kecantikan atau skincare, produk atau jasa Vesmi Saffron, tanggal 16 November 2022. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi dengan status baik, sedang, dan kurang. Profitabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi sedang, dan stabilitas baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan baik, preparasi perkiraan keuangan baik, preparasi proforma laporan keuangan sedang, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan sedang. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan baik, neraca sedang, dan laporan cash flow sedang. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha jenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terlebih dahulu.
2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 proforma diidentifikasi proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, dan proforma arus kas baik. 2.2 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya sedang, efisiensi operasi baik, dan profitabilitas baik. Rekomendasi berdasarkan data tersebut, data perusahaan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya buku kerja yang ke-9, unit usaha kesehatan dan kecantikan atau skincare, produk atau jasa Vesmi Saffron. Langkah yang pertama, rencana staffing, kriteria kinerja 1.1, kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2, tanggung jawab okupasi diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.3, tugas okupasi diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.4, persyaratan okupasi diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.5, kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.6, jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7, perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8, FTE atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9, perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi dan rekaman terlampir. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1, rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, yang pertama, saluran dan teknologi yang tepat, mengadakan panel seleksi, pelamar terpilih, dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup yang pertama, proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Yang ketiga, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Yang keempat, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Lalu mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Dan terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban, ada kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. 3.2, prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup yang pertama, kepentingan bersama, pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang ketiga, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman kerja. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Dan terakhir, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yang pertama, efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Lalu program pengembangan staf pada pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3, program pelatihan dilakukan.
Program pelatihan ada pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, pelatihan untuk fungsi khusus evaluasi. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Identifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, kolaborasi, dan kerjasama. Selanjutnya ada rencana staffing, organisasi atau proyek Vesmi Saffron, alamat atau lokasi Bekasi, Jawa Barat. Di sini ada total tenaga kerja yang diantisipasi. Yang pertama ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, FTE atau full time equivalent, dan perkiraan durasi kontrak. Yang pertama ada manajer operasional. Tanggung jawabnya memeriksa laporan bulanan di bidang finance, administrasi, dan operasional, membuat laporan bulanan tentang seluruh hal yang berkaitan dengan operasional, mengevaluasi penggunaan anggaran operasional, mendampingi atasan dalam melakukan kegiatan yang memiliki hubungan dengan operasional di dalam maupun luar perusahaan, dan memimpin kegiatan operasional dan proyek. Tugasnya melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yang tidak penting, mengembangkan inovasi tentang operasional agar berjalan dengan baik, meningkatkan efektivitas operasional perusahaan, mengawasi persediaan barang distribusi, penyedia jasa, dan letak fasilitas operasional, dan mengawasi kualitas produk. Persyaratannya, pendidikan S1, master atau setara jurusan manajemen, berpengalaman dalam bidangnya minimal 2 tahun, memiliki sertifikat atau lisensi pelatihan dalam bidang manajer operasional, memiliki jiwa pemimpin, jujur, beretika, pekerja keras baik dalam berkomunikasi lisan maupun verbal, dapat bekerja secara cepat, dapat bekerja secara tim dan individu, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kebutuhan pelatihan, program pelatihan selama 1 bulan, jumlah tenaga kerja 1, perkiraan mulai bekerja 5 Desember 2022, FTE 8 jam kerja, dan perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Selanjutnya ada staf admin. Tanggung jawabnya melakukan pencatatan dan pemeriksaan status data dari penjualan baik yang belum maupun yang sudah masuk agar lebih mudah untuk melakukan tindak lanjut terhadap kekurangannya. Menginput data penjualan secara cermat, sesuai, dan tepat. Membuat informasi akhir bulan berupa faktur penjualan yang kemudian diserahkan kepada supervisor guna pengecekan. Melakukan perekapan, menata berkas secara rapi dan sistematis, melakukan perekapan kebutuhan ATK dan lainnya semisal brosur, PUP, dan sebagainya. Tugasnya mengagendakan kegiatan-kegiatan kantor, melakukan pengelolaan dokumen penting perusahaan, mengintri data perusahaan, mengarsipkan data secara rapi dan sistematis, merekap data supaya lebih ringkas dan tersimpan dalam keadaan terstruktur, mengarsipkan surat yang keluar masuk, melakukan pengelolaan buku harian di perusahaan, melakukan pemesanan perlengkapan alat kantor, menyiapkan tiket serta akomodasi untuk kunjungan luar kantor, dan melakukan pelayanan klien. Untuk kualifikasinya, pendidikan minimal SMA atau SMK, menguasai Microsoft Office dan Microsoft Excel, dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja dalam tim maupun individu, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Program pelatihan selama 2 minggu, dibutuhkan 1 orang dan mulai bekerja 5 Desember 2022, 8 jam kerja dan dikontrak selama 2 tahun. Selanjutnya ada staff quality control. Tanggung jawabnya mengaudit dan meluluskan produk, memastikan setiap produk atau jasa telah dirancang sudah memenuhi syarat dan standarisasi sesuai dengan proses bisnis perusahaan atau organisasi, membuat laporan berupa catatan harian, menyelaraskan visi dan misi perusahaan, dan menentukan standar. Tugasnya memonitor semua produk yang akan dijual ke pasar, bertanggung jawab untuk menguji, menganalisis, dan memverifikasi produk, memonitor setiap tahapan produksi, memastikan semua barang memiliki kualitas yang sesuai standar perusahaan,
menginstruksikan pembuatan ulang barang yang kurang berkualitas, melakukan dokumentasi terhadap pemeriksaan dan pengujian produk, membuat catatan dan analisis produk sebelumnya untuk referensi selanjutnya. Untuk kualifikasinya, pria atau wanita, pendidikan minimal diploma atau S1 semua jurusan, pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, dapat mengoperasikan alat ukur, dapat mengoperasikan Microsoft Office, memiliki komunikasi, pola koordinasi, dan kemampuan analisa yang baik, cekatan dan teliti, dan bersedia bekerja dalam sistem shift. Program pelatihan selama 2 minggu dibutuhkan untuk 3 orang dan dapat bekerja di tanggal 5 Desember 2022, 8 jam kerja dan dikontrak 1 tahun. Yang terakhir ada staff packing. Tanggung jawabnya menerima barang yang sudah jadi dari pihak produksi, memastikan kembali bahwa kondisi barang tersebut berkualitas baik, melakukan pengecekan atau check sheet terhadap mesin packing, melakukan pengemasan atau packing terhadap barang atau mengoperasikan mesin packing, menyimpan atau menyusun barang yang sudah di packing sesuai tempatnya, membersihkan area kerja packing setelah selesai bekerja. Tugasnya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bagian packing atau packer barang, menjaga barang saat pengepakan, menjaga lingkungan kerja, melakukan packing barang sesuai SOP yang ada, melakukan packing barang produk jadi untuk dipasarkan, dan membuat laporan kerja. Kualifikasinya pria atau wanita, pendidikan minimal SMA atau SMK, jujur, rajin dan bertanggung jawab, teliti dan rapi dalam bekerja, pengalaman atau non-pengalaman, dan bersedia bekerja dengan sistem shift. Program pelatihan selama 2 minggu dibutuhkan untuk 5 orang dan dapat bekerja 5 Desember 2022, 8 jam kerja dan dikontrak selama 1 tahun. Demikian penjelasan buku kerja saya yang ke-7, 8, dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.